Selamat malam, Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai bisnis digital. Di mana anggota kelompok kami yang pertama, Putu Nadia Devi Maitri, NIM 061, yang kedua Komang Sudiastini, NIM 059, yang ketiga Putu Santiuni Tiara, NIM 042. Pertama, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian e-bisnis. Terdapat beberapa pengertian bisnis digital atau e-bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stephen Alter dalam Zumrotin dan Wati, Poppy Merliana tahun 2013, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Yang kedua, definisi e-bisnis menurut IBM adalah sebuah pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi untuk memberikan nilai bisnis yang berbeda dengan mengkombinasikan sistem dan proses yang menjalankan operasi bisnis utama dengan pemanfaatan teknologi internet. Yang ketiga, ada penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi. Dari beberapa pengertian tersebut, disusun beberapa sudut pandang yang terkait dengan bisnis digital atau e-bisnis. Di antaranya yaitu ada pelaku e-bisnis. Di mana pelaku e-bisnis yaitu ada organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis. Dan selanjutnya ada alat, media, sumber daya yang digunakan, ada teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua ada komputer, data yang telah terkomputerisasi, dan yang terakhir ada internet. Dan selanjutnya yaitu ada kegiatan sasaran. Kegiatan sasaran bagi menjadi 4. Yang pertama kegiatan bisnis, kedua proses bisnis utama, yang ketiga pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi, dan yang keempat operasi bisnis utama. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuannya yang pertama yaitu ada koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan organisasi. Yang kedua yaitu ada transformasi proses bisnis, sharing informasi. Keuntungannya yaitu ada 4, diantaranya yang pertama pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi. Kedua ada memberikan nilai bisnis yang berbeda. Yang ketiga ada efisien, dan yang terakhir peningkatan produktivitas dan keuntungan. Dengan demikian dapat diuraikan, e-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan, dapat berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, serta peningkatan produktivitas dan profit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Komang Sudiastini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Komang Sudiastini akan melanjutkan pemaparan materi mengenai e-business model. Bisnis model merupakan deskripsi suatu arsitektur produk atau jasa, teknologi pendukung, alur informasi, dan berikut juga deskripsi bagaimana produk atau layanan tersebut menghasilkan keuntungan atau manfaat secara finansial. Menurut Paul Timers dalam Pratami Devi dan Ika Arum Puspita tahun 2016, bisnis model merupakan arsitektur dari jenis usaha yang akan dijalankan, baik berupa jasa maupun produk, di mana dijelaskan aliran informasi jasa atau produk tersebut, aktor atau partner kerja yang terlibat, manfaat yang akan didapatkan aktor dan partner tersebut, serta dijelaskan pula aliran sumber pendapatan dari usaha. Model e-bisnis merupakan cetak biru yang berisikan tentang struktur,
Fungsi dan kegiatan utama pada jenis layanan yang ada pada sistem e-bisnis. Berikutnya, e-bisnis model. Model bisnis menurut para ahli terdapat 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, model bisnis skala kota dan Robinson, yaitu memaparkan mengenai value proposition, value configuration, customer segment, dan revenue. Yang kedua, model bisnis Pioneer dan Weisbecker, yaitu memaparkan value approach, value creation and capabilities, market interface, market and service, dan financial. Yang ketiga, model bisnis Camponovo dan Pigner, yaitu memaparkan mengenai needs, technology, communication, dan application content. Selanjutnya, mengenai pengaruh-pengaruh e-bisnis atas proses bisnis. Electronic Data Interchange atau disingkat EDI adalah protokol standar untuk secara elektronik mentransfer antar organisasi serta dalam berbagai proses bisnis. Program EDI ada sejak tahun 1970. Karena biaya yang cukup tinggi saat ini, penggunaannya hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan besar. Untuk mendapatkan manfaat EDI membutuhkan integrasi antara EDI dengan SIA. Yang pertama, itu pembelian dan inbound logistik. Yang kedua, operasi internal, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Yang ketiga, penjualan dan pemasaran. Yang keempat, pelayanan dan dukungan purna jual. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Santi Yunitiara. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bahas materi tentang faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Yang pertama, e-bisnis dan strategi organisasi. Terdapat 2 strategi dasar yang dapat diikuti organisasi jenis apapun, yaitu menjadi produsen yang berbiaya rendah atau low cost producer, atau menyediakan produk yang didiferensiasikan. Desain website yang optimal didukung fasilitas telepon bebas, pulsa bagi perusahaan yang mengejar strategi diferensiasi produk didasarkan pada kualitas pelayanan pada pelanggannya. Selanjutnya yaitu ada 3 karakteristik utama transaksi bisnis. Yang pertama, validasi kedua pihak dalam suatu transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas kedua belah pihak untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua, integritas kedua pihak dalam suatu transaksi bisnis harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak diubah selama proses transmisi. Dan yang ketiga, privasi atau keberhasilan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan dalam transaksi tersebut harus disimpan dengan baik jika diinginkan oleh salah satu pihak. Selanjutnya yaitu teknik enkripsi, di mana enkripsi adalah proses konversi pesan dari teks biasa menjadi kode rahasia. Teknik ini melibatkan penggunaan formula yang dinamakan dengan kunci atau key untuk mengubah informasi aslinya. Adapun jenis-jenis dari enkripsi, yang pertama ada data encryption system atau single key system, dan kedua ada public key infrastruktur. Selanjutnya itu mempergunaan enkripsi untuk melakukan e-business. Langkah pertama, pertukaran dan validasi sertifikasi digital dan dapatkan kunci publik pihak yang lain. Langkah kedua, enkripsi dan kirim dokumen, membuat digest dari teks normal penawaran tersebut. Langkah ketiga, melakukan enkripsi digest penawaran dengan menggunakan private key. Langkah keempat, lintisari dan enkripsi merupakan digital signature dari is and is. Langkah kelima, badan pemerintah mengirim pemberitahuan secara elektronik kepada SNS bahwa penawaran mereka telah diterima.
Selanjutnya, materi tentang infrastruktur untuk e-business. Yang pertama ada jenis jaringan. Di dalam jenis jaringan ini terdapat dua bagian, yaitu Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer dan peralatan lainnya yang mencakup wilayah geografis yang lain. Yang kedua yaitu Value Added Network atau bisa disebut dengan VAN, adalah sistem komunikasi jarak jauh yang didesain dan dikelola oleh suatu perusahaan independen. Selanjutnya yaitu tentang software komunikasi, di mana software komunikasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pengendali akses, mana menghubungkan dan memutuskan hubungan antar berbagai peralatan. Yang kedua, pengelola jaringan, di mana mengumpulkan data untuk memeriksa kesiapan peralatan jaringan untuk mengirim atau menerima data. Yang ketiga yaitu pengiriman data dan file, di mana mengontrol pengiriman data antara berbagai peralatan. Yang keempat, pendeteksi dan pengendalian atas kesalahan, di mana memastikan bahwa data yang dikirim benar-benar merupakan data yang diterima. Dan yang kelima yaitu keamanan data, di mana melindungi data selama pengiriman dari akses pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya yaitu pemilihan konfigurasi jaringan. Terdapat 3 macam. Yang pertama, konfigurasi LAN, di mana konfigurasi LAN ini memiliki 3 konfigurasi, yaitu konfigurasi bintang, konfigurasi cincin, dan konfigurasi bus. Selanjutnya yaitu konfigurasi WAN. Terdapat 3 konfigurasi WAN, yaitu sentralisasi seluruh terminal dan peralatan dihubungkan dengan komputer perusahaan, desentralisasi setiap unit departemen memiliki komputer, dan LAN LAN mereka sendiri, yaitu terdistribusi merupakan gabungan dari konfigurasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Selanjutnya yang terakhir, konfigurasi client server, di mana terdapat 2 konfigurasi client server, yaitu two-tier database pusat disimpan dalam server, dan kemudian three-tier menggunakan 2 tingkat server. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata kami ucapkan selamat malam. Om Santi 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 Om.